Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin mu'allif hadzal kitab wa nafa'na fi ulumi fid darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa sunanuhu asyarata asyai'a. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunai wudu asyaratu asya'a iku 10 pira-pira perkara. Atas miatu rupane maca basmalah wa ghuslul kafaini lan ngumbah epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglebakaken kafain al ina ing wadah. Wal madmadatulan kemu wal istinsyakulan nyesep banyu irung wa masu jami'ir ra'si lan ngusap sekabane sirah wa masul udhanaini lan ngusap kuping loro dohirihima rupane kuping loro dohirihima rupane jabane kuping loro wa batinihima lan jerone kuping loro bimain kelawan banyu jadidin kang anyar wa takhlilu liyati lan nyelani jenggot al kasafati kang tetel wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyelani deriji tangan loro warijlaini lan sikil loro wa taqdimil yumna lan disiaken anggota kang tengen alal yusra ngelaken ing atas anggota kang kiwa wa taharatu lan susuci salasan kelawan telung ambalan wal muawalatu lan nuli-nuli. Para siswa yang berbahagia, ini untuk materi qiraatul kutub selanjutnya, yaitu tentang kesunahan berwudu. Nah, kesunahan wudu atau kesunahan dalam berwudu itu ada 10 perkara. Asyaratu asya. Yang pertama atas miatu, yaitu membaca basmalah. Jadi pekerjaan apa saja, pekerjaan yang baik khususnya itu usahakan semuanya untuk membaca basmalah. Mau pakai baju, mau nyabut sepatu atau apa, pokoknya usahakan pekerjaan-pekerjaan yang bagus itu diusahakan untuk membaca basmalah agar kita mendapat berkahnya dan pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Bahkan ketika kita mau masuk WC pun itu jangan sampai lupa untuk membaca basmalah. Karena di tempat-tempat seperti itu biasanya banyak sekali jin. Ya, usahakan untuk membaca basmalah
termasuk ketika kita masuk kamar mandi membaca basmalah itu, maka jin-jin yang ada di kamar mandi itu tidak akan bisa melihat diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak membaca basmalah atau doa masuk kamar mandi, maka jin-jin yang ada di kamar mandi tersebut bisa melihat kita, apalagi ketika kita lagi mandi. Jadi agar tidak bisa dilihat oleh jin ketika mandi, usahakan ketika mau masuk kamar mandi doanya dibaca. Kalau gak hafal doanya, cukup membaca bismillah. Nah ini ketika kita mau berwudu pun sama, kita baca bismillah, atau lebih sempurna baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi seumpama kita lupa pas mau wudu, lupa tidak membaca bismillah, ingat-ingat lagi pertengahan wudu atau sesudah wudu, maka tetap di sana masih disunatkan membaca basmalah. Bacaan basmalahnya gimana? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Terus kesunahan yang selanjutnya yaitu waghslul kafaini, mencuci kedua tangan. Jadi kedua telapak tangan sebelum wudu usahakan kita cuci terlebih dahulu sambil membaca doanya kalau hafal, Allahumma ja'alal ma'a tahuran. Ya Allah yang telah menjadikan air ini suci. Dibaca doanya. Ya. Kemudian wal madmadatu, yaitu berkumur sebelum berwudu. Setelah berkumur, wal istinsyaku, dan menghirup air. Nah ini menghirup air ketika berwudu dengan hidung itu kalau tidak biasa itu akan terasa panas, bahkan pusing. Tapi kalau sudah 2 kali 3 kali ke atas nanti akan seperti biasa. Tapi kalau pertama kali emang biasanya pusing. Dan ini termasuk ke kesunahan karena bisa membersihkan lubang hidung kita. Kemudian wa mashu jami' ra'si, dan membasuh semua kepala. Ini hukumnya sunnah karena madhab Syafi'i itu cukup dengan membasuh atau mengusap sebagian kepala. Kemudian wa masul udzainaini dhahirima wa batinima, dan juga membasuh kedua kuping baik luarnya ataupun dalamnya dengan air yang baru. Kemudian wa takhlilul liyati al-kasafati, dan juga membasuh jenggot bagi jenggot, dan juga membasuh jenggot bagi orang yang jenggotnya tebal, kayak orang-orang luar negeri itu kan sangat tebal sekali, itu cukup dengan dibasuh. Bagaimana kalau jenggotnya sedikit? Kalau jenggotnya sedikit itu wajib dibasuh. Wa takhlilu asabil yadaini wa rijlaini, dan juga membasuh deriji tangan, deriji kaki, ya itu juga hukumnya sunnah. Kemudian wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, dan mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri, ya itu hukumnya juga sunnah. Wa taratu salatan, dan membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali. 3 kali ini sama hukumnya juga sunnah. Kemudian yang terakhir yaitu wal mualatu, lan nuli, yaitu terus menerus, ya mati langsung ketika kita sudah membasuh wajah langsung membasuh anggota yang lainnya tanpa adanya gang. Nah itu hukumnya juga sunnah, ya itu cukup. Sekian untuk qiraatul kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.